بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وهاتان النعمتان عامتان. Dan dua nikmat ni nikmal imdad dan nikmal ijad. Nikmal ijad dan nikmal imdad tersebut adalah nikmat yang bersifat umum, berlaku kepada semua makhluk, malaikat, jin, manusia maupun bulan, bintang, segala macam manuk, meong, tong jaran. Di sana mereka mendapatkan nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad. Ijad diciptakan dan tidak ada menjadi ada. Imdad yaitu seluruh berada dalam kepengurusan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk semua makhluk. Wa khassal insanu bima jtama'a fihi min ad-diddain. Dan khusus manusia tersebut dengan yang terkumpul padanya minat tiddaini, yaitu berupa dua yang berlawanan. Ini kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa huma an-nur wa dhulma, itu cahaya dan kegelapan. Cahaya berlawanan dengan kegelapan. Nikmat bahasa tauhid. Berarti ketika diberikan cahaya petunjuk itu adalah nikmat. Kegelapan juga al-mukarram, berupa dosa, maksiat, segala macam, itu bukan nikmat, syahwat dan segala macam. Wal latafatu wal kathafatu. Latafah itu batin, wal kathafah, kathafah tersebut ya seperti zahir yang pelungkup. Bahwa manusia tersebut terdiri dari latafah, sesuatu yang bersifat lembut, itu diberikan nurul dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathafah, sesuatu yang bersifat kasar, diican awak si Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang berlawanan. Latafah lembut, kathafah sesuatu yang padat, yaitu padat, tebal, misal awak. Manusia tersebut terdiri dari batin dan manusia tersebut terdiri dari zahir. Antara yang lembut dan padat tersebut suatu yang berlawanan. Dia manusia Islam yang turut terdiri dari dua unsur kiam, yaitu al-latafah dan al-kathafah. Falau baqita ayyuhal insan, maka seandainya engkau tetap wahai manusia ala ma kunta alaihi min al-adam fi alamil qidam, yaitu engkau tetap pada keadaan tidak ada pada alam al-qidam, pada alam terdahulu yang belum diarah, tidak dimunculkan dalam penciptaan. Lam tatamatta' bi ni'matain, maka engkau tidak akan menikmati dengan dua nikmat. Nikmatul ashbah, nikmat ragat yang peluk, ashbah. Awak ni kita para ashbah. Wa ni'matul arwahi, dan wa ni'matil arwahi, dan nikmat al-arwah yang peluk boleh ruh marah. Berarti awak yang peluk boleh nikmat tersendiri itu ruh yang peluk juga memiliki nikmat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya, Ustaz, akan tetap pada keadaan semula tidak ada, maka yang peluk tidak bisa merasakan nikmat ruh maupun nikmat raga yang peluk. Walau tajalla fika biwajhatin wahidatin lakunta naqisan fi syuhudil ma'rifah. Seandainya tajalla fika, dari Allah Subhanahu wa taala tersebut tajalla fika, mutajalli pada dirimu tersebut biwajhatin wahidatin, itu dari satu arah saja, latafah saja ataukah kathafah saja, lakunta naqisan fi syuhudil ma'rifah, maka engkau tersebut masih kurang pada menyaksikan al-ma'rifah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi saja. Ada latafah dari sisi latafah saja, tidak pernah merasakan nikmat untuk kathafah tersebut. Ada yang kathafah Tuhan tanpa latafah, berarti satu sisi masih kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lianna maziyatal adami fil ma'rifati a'zam, karena keistimewaan manusia tersebut
tersebut pada ma'rifah, itu pada mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih besar. إذ بقدر المجاهدة يكون الترقي في المشاهدة. Karena dengan ukuran mujahadah, perjuangan tersebut, berjuang maraknika, yakunu taraqi, maka at-taraqi itu naik tingkat maraknika, naik tingkat fil musyahadah, yaitu pada menyaksikan, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dan hati yang penuh. Lima fihi minal kathafati wal latafati, itu pada apa yang terdapat padanya berupa al-kathafah, yaitu apa yang terdapat pada manusia tersebut yang terdiri dari kathafah dan latafah. Jadi semakin dia peluk dari manusia ini bermujahadah melawan diri yang peluk sendiri, maka akan semakin naik tingkat keringan untuk menyaksikan, yaitu untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati yang pelunggu. Fa kullama latafa min kadzafatin taraqqa fi musyahadati rabbih. Maka tiap kali latafa al-insan, manusia tersebut latafa, itu dia latafa, dia lembut, berarti min kadzafatin, yaitu dari kathafahnya. Taraqqa, maka dia akan naik fi musyahadati rabbi, pada menyaksikan Tuhannya. Ingat, jika menyaksikan tersebut adalah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala yang belum. Walima fihi min nuri wal dhulm, karena sesuatu yang terdapat pada manusia tersebut berupa an-nur wal dhulm, adanya cahaya dan kegelapan. Fakullama intafatil dhulmatu qawiyan nur, maka tiap kali intafatil dhulmatu, itu intafat, itu Nabi Rasulullah hilang dhulmahnya tersebut, maka akan semakin kuat cahaya tersebut. Bikhilafi ghairihi minal jinni wal malaikah ghairil muqarrabin, berlainan dari golongan selain manusia berupa jin dan malaikat, selain daripada malaikat muqarrabin. Qala Allah Ta'ala fi haqqil malaikat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan dia adalah daripada kami tersebut kecuali memiliki maqam yang tertentu, tidak bisa melampaui daripada maqamnya tersebut. Lamun enggak nekah puahengkah, enggak nekah maqam dia pau ya takjub maqam lainnya. Adapun lamun manusia tersebut, dia bisa untuk naik maqamnya tersebut. Fama mathalul adami illa kayaqutatin, dan tiadalah perumpamaan manusia tersebut seperti kayaqutatin sauda, kecuali seperti batu permata yang hitam, rimau. Yang kan betul permata makin lahir rimau. Niki perumpamaan manusia. Wahia a'zamul yawaqi, yaitu wahia yaqut sauda, niki adalah merupakan a'zamul yawaqi, itu batu permata merah yang paling besar. Kullama saqaltaha asyraqta, tiap kali engkau berusaha untuk Nabi menggosoknya, tiap kali engkau menggosoknya, niki apa yang terjadi, niki asyraqta, engkau kullama saqaltaha asyraqat, dia akan semakin bersinar. Dan ini marah permata semakin digosok semakin nyeling marah nika, malik digosok semakin ingat semakin nyeling. Ini perumpamaan manusia. Wa zada nuruha wa jamaluha, maka akan semakin bertambah cahayanya dan semakin bertambah kecantikannya, keindahannya. Namun permata semakin tergosok nyeling julu, malik gosok rombok nyeling, sering kuat gosok sering ingat sering nyeling keluar. Jika jelas saya ketahuan dengan keadaan permata marak dikit. Wa mathalul malaikah, dan perumpamaan malaikat tersebut kazujaj, itu seperti kaca. Idza suqila marratan kafahu la yazidu nuruhu ala aslih, apabila digosok maraknya satu kali, kafahu mencukupi, la yazidu nuruhu ala aslih,
tidak akan bertambah cahayanya tersebut ala aslih atas cahaya asal. Makin lamun kaca sila gosok kalau mukarom tetap kira kali dia gosok tetap marak Nabi marak kenyaling untuk bengan. Jadi mikrom. Jadi ibarat daripada malaikat. Lagu lamun manusia semakin tergosok, dia semakin jadi ibarat permata. Dan demikian juga manusia marak nikah. Semakin kuat cahayanya tersebut, maka intakat al-zulmah, kegelapannya tersebut menjadi hilang. Semakin hilang kegelapannya tersebut, maka akan semakin bertambah cahaya. Sering telang kegelapan, saya ingat. Sering telang kegelapan, saya ingat marak nikah. Marak permata baru nikah. Permata buram. Kalau dia bergosok segitu ni, malik gosok segitu ni, malik gosok saya ingat. Tanpa ada batas kalian terus. Itu kelebihan manusia merasa menuikan kalau waktu Isra Mi'raj tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik, adapun malaikat Jibril lepas enggak naik sama maqam malaikat tadi. Alhamdulillah yang perlu dikit merasa menuikan makhluk luar biasa yang perlu dikit sebenarnya lagu dari tuh kira gosok di marak nikah. Tuh kira gosok dia boleh cangguk karena marak permata. Okey. Kira gosok ni dengan ibadah, dengan hujah adat para nikah. Semakin gosok dia semakin luar biasa. Dan memang sifat sesuatu yang bersifat ukhrawi para nikah bersifat duniawi dan silat. Serius. Mungkin faedah berbeda ada misal, mungkin arah misal faedah mungkin. Beliau ada murid dua edik misal. Nabi ada murid dua edik. Beliau ada murid sakit adalah manusia dua edik, sopo adalah King Kong jadi murid dua edik. Jelas King Kong ni kan ada kata manusia. Kira-kira tu ini Nabi akan menyerap ilmu tu ini. Pasti gara-gara King Kong barang paswat dan manusia tu ini semakin aja bergosok si ilmu, maka semakin mengkilat manusia tersebut. King Kong dia gosok si ilmu tu ini enggak enggak adalah alam King Kong tersebut. Dan mungkin King Kong dia tahu pihak pesawat. Dia ada aja matematika, fisika, dia tahu. Enggak ada berbeda-beda paksa. Lagu manusia namun paksa kosok si ilmu matematika, faham matematika. Kosok si ilmu fisika, kimia, biologi segala macam faham. Oneng-oneng mau cekat pihak pesawat. Semakin kosok si ilmu semakin tinggi, semakin mengkilat. Lau King Kong misal, enggak ada yang makom, dia lumping lepas ya Allah, subhanallah enggak ada yang berhampir dan didik, enggak ada yang kantong hitong punti, marak nikah misal, kantong nyon kelak, marak nikah, sila. Ini biasa nenek man bersifat ukhrawi marak atau baru nikah yang bersifat duniawi luar. Perbedaan antara manusia dengan makhluk selain daripada manusia. Zaman manusia semakin terosok si ilmu pengetahuan, semakin mengkilat, semakin penuh penemuan. King Kong, monyet, bahkan raja hutan, misal singa atau itu berbeda-beda didik tetap seperti karakter semula. Dan mungkin dia jadi profesor, dan mungkin jadi penemu, dan mungkin dia tahu pihak gedung manusia bertingkat tinggi, tahu pihak pesawat segala macam. Ini dari sesuatu yang bersifat zahir tahu isi perbedaan dia dan keutamaan yang perlu dari makhluk lain. Lagu lamun narak manusia dan waktu osok marak nikah ya lebih si King Kong. Dan waktu osok marak nikah orang tentu. Serius lebih si King Kong marak nikah. Lebih si binatang gawe namun dia waktu osok. Namun waktu osok semakin tinggi. Allah a'lam.